Ya, jadi kita siapa atau yang duluan di antara kita? enggak, kalau ada persiapan 5 menit itu kira-kira apa yang bisa dibikin 5 menit itu, Bu? Karena kalau Itulah maksudnya di dalam 5 menit pertama itu kan kita persiapan. perlu dulu ada kesepakatan siapa Ya. yang jadi coach dulu, siapa yang jadi coach dulu, kemudian topik apa yang akan kita angkat nantinya. Oh, masing-masing berarti masing-masing kita beda, Bu, ya nantinya kalau saya jadi lain juga, saya jadi coach nanti lain juga materinya, begitu maksudnya, Bu? Iya, begitu, Pak. Oh, iya, iya. Jadi Ketika saya jadi coach misalnya berarti itu kan masalahnya saya. ya, Begitu pula sebaliknya ketika Bapak yang berposisi sebagai coach, Bapak yang punya masalah. oh begitu ya. Iya. Oh, jadi bagaimana bagusnya, Bu, supaya alurnya bagus? Atau adakah kita siapkan di situ alur percakapan atau apa gitu? Enggak ada? Belum ada. Apa yang mau kita angkat kah kira-kira? Apa bagusnya? Ini juga saya masih bingung-bingung, Pak. Oh, iya. Ngangkatnya. Masalah apa sebaiknya yang diangkat ini? Oh, ada apa namanya? Oh, atau gimana ya? Masalah penerapan pembelajaran deh. Iya, kasih begitu nih, lebih Berarti bagus masalahnya kalau saya ya. Topik-topik. iya, kalau kita misalnya saya masalah misalnya begini, Bu, Iya. apa namanya, masalahku itu Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Saya keluar dulu dari room utama, Di. iya, atau mau ki bebas saja lepas bisa juga. Kalau mau ki bikin bisa ji, kalau tidak ji nanti saya usahakan bagaimana modelnya bagusnya nanti Ya saya karena saya tidak ada persiapan seperti ini. Nggak, ya takutnya lari sale pas di apa pas ah, ah, direkam itu nanti iya, saya pemahamanku lain kita juga lain kita guru apa iya. nggak, Bu? Saya guru IPS. Maksudnya begini, 20 menit ceritanya ini kan waktunya tadi ada 5 menit pertama Ya, pembagian persiapan, kemudian 20 menit pelaksanaan, 5 menit evaluasi. Nah, kalau dari materi yang kita kirim ini masalahnya kita. Berarti ya, kita yang jadi coach di sini, saya coach tak. ya, Selanjutnya nanti saya yang punya masalah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ya, kesulitan saya di situ. Nah, kita nanti yang jadi coach saya. ya, ya. Saya yang memaparkan masalah saya sama kita. Kita nanti yang bantu Kak, bagaimana ini kita untuk menggali apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya lakukan ke depannya untuk perbaikannya. Ya, ya, Begitu pemahaman saya. ya, ya. Boleh, Bu, kalau begitu kita yang mulai atau bagaimana ini? Kita mau kapan dulu yang saya mau kapan sebagai coach tak dulu di atau Ya, bagaimanakah kita? kita aja karena selesaikan yang ada dulu nih supaya Iya, alurnya supaya ada yang jangan terlewatkan waktu karena jelas-jelas kita ada konsep tak iya, toh? iya, iya, Ada konsep tak. Jadi ini dulu yang dijalankan nanti punya saya bisa ini iya, iya. tetapi masalahnya saja tinggal masalahnya. Halo, aduh, Jadi saya yang berperan sebagai coach di sini tahu? iya, Coach Bu, tak. iya, iya, Kita coach. Baik, iya, jadi kita mulai sekarang ya. iya, iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pais. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah.
Anak-anak di kelas Papak bagaimana? Waduh, anak-anak masih semangat Pak, Bu, belajar di kelas alhamdulillah luar biasa Bu. Iya, ada apa ini? Apa yang ingin dibicarakan malam ini, Pak? Ada beberapa hal ini Bu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Kartini. Iya, Pak. Terutama begini Bu, saya ada beberapa kendala nih dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada materi aplikasi pengolah kata Bu. Hmm? Harapan saya pertemuan ini dapat mencerahkan saya Bu untuk mendapatkan ide-ide baru Bu jika setelah ada pertemuan pada malam hari ini. Jadi sore ini Pak Pais mau berbicara tentang hambatan gitu ya, yang terdapat pada materi aplikasi pengolah kata, begitu Pak ya? Iya Bu, Nah, apa yang ingin Pak Faiz dapatkan dari percakapan ini? harapan saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik Bu, terutama pada bagian metode pembelajaran saya. Saya mengalami kendala Bu karena beberapa siswa saya saat melakukan praktikum aplikasi pengolah kata ini ternyata belum bisa menggunakan mouse Bu. Padahal sebelumnya saya sudah demonstrasikan di depan kelas cara menggunakan mouse. Ternyata pada saat praktek mereka masih bingung-bingung menggunakan mouse-nya Bu. Jadi pada malam hari ini, kalau saya simpulkan dari pembicaraan Pak Faiz tadi, ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada dari materi aplikasi pengolah kata. Begitu Pak Faiz ya? Betul Bu, betul. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Faiz itu, siswa yang berhasil dalam memahami materi pengolah aplikasi kata, itu yang seperti apa, Pak? Menurut saya Bu, siswa yang memahami materi aplikasi pengolah kata itu adalah siswa yang berhasil mengerjakan atau mempraktekkan pengetikan tugas yang saya berikan. Karena bagi saya pada tugas tersebut banyak dilakukan praktek keterampilan menggunakan mouse Bu. Jadi siswa yang berhasil mengerjakan atau mempraktikkan pengetikan tugas yang Pak Faiz berikan, itu siswa yang berhasil, Pak ya? Betul Bu, betul, betul. Nah, kalau siswa yang seperti itu dikatakan berhasil atau idealnya nilainya 10 misalnya, berarti kondisi siswa Pak Pais itu ada di level berapa sekarang? Kalau rentang nilainya dari 1 sampai 10. Kalau yang itu Bu, mungkin sekarang ada di level 5 Bu, karena masih banyak siswa saya belum memiliki komputer di rumahnya terutama. Sehingga mereka sulit mempraktekkan di rumah cara menggunakan mouse Bu. Oh iya, uh, oke. Kalau begitu, misalnya kondisi level 10 itu sudah tercapai. Kira-kira Pak Pais berharap siswa Bapak berapa di level berapa? Kalau saya berharapnya sih Bu, siswa saya cukup di level 8 saja Bu, alhamdulillah sekali kalau sudah bisa sampai 8. Ada tidak kira-kira yang Pak Pais bisa lakukan sehingga bisa membantu siswa Bapak terampil menggunakan mouse dan menyenangkan buat mereka? Mungkin ada Bu, bisa Iya? bisa melatih mereka menggunakan mouse dengan mengajak mereka bermain game barangkali Bu. Wah, bagus itu. Selain melatih keterampilan mereka, kegiatan itu pasti menyenangkan, Pak ya, bagi siswa? Iya Bu, hanya kendalanya waktu pelaksanaan saja Bu. Saya masih bingung karena tagihan kurikulum juga sangat padat.
Pernah tidak, Pak, coba-coba pelaksananya di luar jam pelajaran kalau kendalanya persoalan, berada masalah waktu? Oh iya Bu ya, mungkin bisa saya lakukan saat jam istirahat atau jam pulang Bu ya. Harus ditanyakan kepada siswanya dulu, karena, mengambil jam istirahat mereka termasuk kepada kepala sekolah dan orang tua mereka kalau Bapak melakukannya saat jam pulang. Oh iya Bu ya, harus ditanyakan dulu Bu yang sama siswa dengan kepala sekolah. Iya, kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, tentu bertanggung jawab ya Pak, selama kita menggunakan lingkungan sekolah baik, di jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran. Begitu pula orang tua siswa, tentu akan khawatir jika anak-anaknya terlambat pulang, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Iya Bu, iya Bu. Nah kira-kira lebih mudah yang mana nih? Jam istirahat atau jam pulang yang mau digunakan? Ngomong-ngomong jam istirahat di sekolah Bapak berapa menit? Kalau di sekolah saya Bu, 30 menit mungkin. Mungkin bisa saya gunakan 15 menit Bu ya, untuk main game bersama. 15 menitnya digunakan barangkali siswa untuk istirahat. 15 menit itu cukup tidak untuk mengasah keterampilan mereka menggunakan mouse? Kan pertemuannya bisa beberapa kali Bu, dan saya yakin mereka akan menikmati main game selama 15 menit. Bisa-bisa mereka lupa istirahat Pak ya? Iya bisa jadi Bu, karena biasa mereka menikmatilah kalau main game, sekalian mengasah keterampilan mereka. Ada solusi lain mungkin agar mereka tetap praktik, tapi mereka tetap bisa menikmati jam istirahatnya, seperti tetap bisa makan, dan perlengkapan komputer perlengkapan komputer Bapak juga aman. Oh mungkin bisa Bu, tapi makanan seperti roti bisa membantu mereka mungkin. Wah bisa itu kira-kira nih, Pak Faiz butuh berapa lama waktu untuk memulai dan atau merencanakan kegiatan ini? Kalau perencanaan mungkin cukup menyiapkan game saja Bu, sudah cukup barangkali. Nanti saya bisa download game yang banyak menggunakan mouse di internet barangkali Bu. Kira-kira kapan mau dimulai ini kegiatannya, Pak? Mungkin minggu depan bisa Bu, saya mulai kegiatan ini. Setelah download game, langkah selanjutnya apa yang Pak Faiz mau lakukan? Mungkin setelah download gamenya, kalau sudah cukup mungkin saya akan konsultasi dulu Bu sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil kebijakan, baru setelahnya mau mulai kegiatannya Bu. Pak Faiz, mungkin saya bisa simpulkan pertemuan kita kali ini ya, bahwa Pak Faiz punya kendala beberapa siswa tidak terampil menggunakan mouse. Begitu Pak ya? Begitu Bu. Apa yang Pak Faiz dapatkan dari pertemuan ini? Sesuai tidak dengan tujuan awal? Hasil pertemuan saat ini menurut saya sangat menginspirasi saya Bu. Awalnya saya tidak pernah memikirkan saya akan melakukan hal sederhana, namun mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi siswa. Karena dengan bermain, mereka bisa mengasah keterampilan mereka dalam menggunakan mouse. Oke Pak Faiz, kita ada di sesi akhir ini ya. Bagaimana perasaan Pak Faiz sekarang? Waduh, rasanya sudah lega, Bu. Mudah-mudahan bisa segera melakukan kegiatan ini sesuai jadwal yang saya sudah rencanakan minggu depan, Bu.
minggu depan, Pak, ya? Betul, betul, Bu. Oke, siap-siap. Rasanya saya juga tidak sabar menunggu hasil main game menggunakan mouse ini. Apa betul bisa meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan mouse pada materi pengolah aplikasi kata? Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan secepatnya bisa saya lakukan. Terima kasih kembali Pak Faisal. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan dengan kita berbagi, kita bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain ya Pak. Iya, Bu. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alurnya kita, Bu, bagaimana ceritanya nanti? Untuk alurnya. Alurnya apa ya? Berarti saya harus di masalahnya saja yang saya bedakan, alurnya Iya, kurang lebih seperti ini. Nanti iya, kita menyesuaikan dengan masalah yang saya ini, artinya kita tidak iya, terikat, Pak, ya. iya. Intinya bagaimana kita menggali potensi saya terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi masalah saya. Oh iya. Jadi alurnya tetap begini atau bagaimana Ya, nantinya? kita seperti ini saja alurnya, mulai dari pembukaan, oke. Ya, Kemudian Bapak bertanya, saya menyampaikan apa masalah saya, kemudian Bapak ya, menggali, ya kurang lebih seperti ini saja alurnya, cuma di permasalahannya itu yang kita menyesuaikan. iya, iya, iya. Artinya bagaimana kita saling mengikuti saja alur ya. Ya, siap, siap, Bu. Iya ya. Gimana kita mulai? Tunggu dulu saya. Atau kita evaluasi? Karena kita sudah selesai, ada evaluasi untuk kita. Oh enggak, Mana kita tuh? wah nanti evaluasi bersamaan. Oh, bersamaan. Iya, langsung Oh, nih, mulai di saya lagi. oh iya. Kita lagi yang berganti peran, kita lagi yang jadi coach Saya saya. lagi yang Iya, bisa dimulai, Bu? insya Allah, Bismillah. Oke, kita mau ngomong bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pais. Bagaimana kabar malam ini, Bu Kartini? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Oh iya, kira-kira malam ini ada hal yang ingin dibicarakan mungkin? Ini Pak, bagi saya pribadi, sekolah saya kan baru tahun ini menggunakan kurikulum Merdeka. Iya, Jadi saya sedikit ada kendala dalam penerapannya, dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Itu dalam hal ini penerapan pembelajaran berdiferensiasinya iya. sebagai hal yang membedakan kurikulum sekarang dengan kurikulum sebelumnya, Pak. Oh iya. Oh, karena berarti di sekolah Ibu belum berlaku kurikulum kurikulum Merdeka ya atau baru tahun pertama? Iya, Pak, baru tahun pertama dan kebetulan saya mengajarkan saya yang mengajar di Iya. kelas 7 untuk mata pelajaran saya. Oh iya. Oh, jadi dimulai di kelas 7, Bu ya. Iya, Jadi malam ini Ibu Kartini mau berbicara tentang hambatan Ibu ya, apa dalam mengajarkan
Iya, kurikulum Pak, Merdeka ini, terutama begitu. diferensiasinya ya? Hambatan saya begini, Pak, dalam penerapannya karena hal baru ya. Iya. Di kelas itu saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi pada kenyataannya, siswa justru malah jadi tidak fokus karena, Iya. ada yang, saya beri bahan bacaan, ada yang tayangan video, Mhm. justru yang tadinya sudah di kelompok, visual, dia malah perhatikan yang fokus, Pak. Iya. Oh, jadi maksudnya setelah diberikan perlakuan yang berbeda, yang satunya dapat video, yang satunya dalam bentuk bacaan, beralih Bu ya, beberapa orang, yang tadinya apa namanya, pendengaran, malah lari nonton bersama Bu ya, atau gimana? Tadi putus-putus, Pak. Iya, dari awal juga, jadi maksudnya begini Bu, setelah Ibu lakukan berikan perlakuan, eee, Ya, ada yang nonton bareng, yang visual barangkali Bu ya? Kemudian ada yang ya seperti mendengarkan, itu. Iya. ya, audio, kemudian ada yang melakukan, malahan mereka banyak yang gabung ke video Bu ya, itu masalahnya Bu ya? Iya begitu, Pak. Heeh, Justru fokusnya yang, visual tadi ini, ah, terganggu dengan kegiatan nonton bareng yang iya. dilakukan yang audio visual tadi. Oh, iya. Jadi harapan Ibu kira-kira dengan percakapan ini apa, Bu? Setelah tahu masalahnya bahwa ternyata, Ibu Kartini sudah lakukan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata ada masalah yang seperti itu. Harapan utama Ibu setelah pertemuan ini apa, Bu? Eee, ya jelas saya menginginkan pembelajaran yang saya lakukan berjalan sesuai perencanaan, Ya, di mana, siswa yang audio ya fokus di materi yang saya berikan, siswa yang visual, gaya belajarnya visual ya juga fokus di iya, materinya karena kan, sukanya di sana gaya iya, belajarnya, tapi kenapa ketika materi berlangsung justru mereka tidak iya. fokus dengan bacanya, justru memperhatikan ini, iya. Jadi, pada malam ini kalau saya simpulkan dari pembicaraan Ibu Kartini, ingin mendapatkan solusi terbaik, Bu, ya, dari permasalahannya, dari apa namanya, pelajaran depresiasi yang Ibu lakukan. Betul, Pak. Nah, kalau dari hasil pemahaman materi Ibu tentang berdiferensiasi, itu sebaiknya seperti apa, Bu, ya? Kalau yang saya pahami dari pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak dikelompokkan berdasarkan, beberapa faktor ya, termasuk gaya belajar, kemampuan awal ya, dan di sini saya biasanya lebih fokusnya kepada gaya di sini saya fokusnya pada gaya belajarnya, sehingga saya memberikan, materi yang berbeda. Ini. Oke, baik. Jadi menurut, Ibu, eee, kira-kira model pembelajaran yang seperti apa yang Ibu harapkan, apa namanya, setelah kita telah bagi-bagi tadi berdasarkan gaya belajarnya? Saya itu Pak jujur menginginkan, siswa masing-masinglah fokus Ya, pada, materinya, yang audio fokus di audio, yang, visual fokus dengan materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Sehingga pada nantinya hasil akhir yang kita harapkan itu bisa tercapai. berarti harapannya Ibu, siswa Ibu fokus terhadap gaya belajarnya.
Nah, sekarang kira-kira dari kalau kita tinjau dari fokus gaya belajar mereka, kalau kita nilai dari rentang 1 sampai 10, kira-kira siswanya Ibu berada di rentang berapa, Bu, ya? Mungkin masih berada di antara 5-6 ya, Pak. 5-6. Oh iya. Iya. Kenapa? Karena kelihatan masih 50-50 itu Iya. fokusnya. Jadi kalau level yang 10 siswanya fokus dari gaya belajarnya, berarti siswanya berada di level 5, Bu, ya? Ya, kurang lebih seperti itu, level 5. Iya, baik. Nah, kira-kira harapan Ibu eh, kalau di level berapa idealnya yang menurut Ibu? Kira-kira dengan melihat kondisi siswa Ibu, suasana belajarnya, lingkungannya, kira-kira harapan Ibu siswanya berada di level berapa kira-kira? Selain level 5 tadi kalau kondisinya sekarang. Kalau boleh meningkat, ya di level 8 lah, Pak. Artinya 80% Iya, siswa sudah bisa fokus. Sisanya itu yang 20% belum fokus. Ya kira-kira seperti itu rentang yang iya, saya inginkan. iya, 8 Bu ya. Ya. Iya. Nah, baik. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa membantu mereka bisa fokus terhadap gaya belajar mereka? Karena kan Ibu katakan tadi ada masalahnya kan mereka tidak bisa fokus terhadap gaya belajar mereka sehingga terkesan siswanya yang berbeda gaya belajar mengganggu siswa yang lain. Menurut Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan sehingga mereka betul-betul belajar sesuai dengan gaya belajar mereka? Mungkin untuk yang gaya belajar audiovisual, baiknya barangkali saya bagikan saja link video masing-masing untuk kemudian mereka buka, mereka Iya, akses masing-masing, sehingga tidak artinya betul-betul si anak ini yang melihat tayangannya adalah yang punya perangkatnya. iya. Oh, Mungkin jadi nanti hanya rencananya Ibu Ibu ke sekolah siswanya dibawa HP berarti kalau seperti itu gayanya, Bu? sebenarnya Pak, ada 2 alternatif yang bisa saya lakukan. Heeh, Kalau mau simpelnya, iya, siswa, bawa HP masing-masing, iya, iya, bagusnya begitu eee, barangkali. plus dengan, kuotanya ya. Iya, betul. Kemudian alternatif kedua, saya bisa menggunakan, eee, Chromebook yang ada di sekolah, Iya, tetapi iya. itu terlebih dahulu saya harus, mengangkut lagi Chromebook-nya ke ruangan saya, jadi agak Iya, ribet sedikit sebenarnya. iya, iya, iya. Iya, iya. Kira-kira, kalau misalnya Ibu menggunakan Chromebook, eee, solusi apa yang bisa Ibu lakukan sehingga kan ribet juga tuh, Bu, kalau misalnya, siswa bawa HP, di sekolah Ibu bagaimana HP-nya? Dilarang atau dibolehkan membawa HP? Tapi bisa diulang pertanyaannya, Pak? Mak Karena putus-putus saya dengar. iya, maksudnya begini, kan tadi Iya, ada kendala nih penggunaan iya, penggunaan Chromebook-nya tadi, karena iya, mesti bawa kiri kanan. Ada iya solusi lain betul. tidak? Karena kalau menggunakan HP di sekolah Ibu, membawa HP dilarang atau diperbolehkan, Bu, kalau di sekolahnya Ibu? Eee, Sebenarnya dilarang, Iya, tetapi dibolehkan dalam tanda kutip. iya, Ada guru yang bertanggung jawab khusus untuk, terkait dengan HP yang dibawa siswa kalau memang disuruh. iya. Itu, Kira-kira lebih mudah mana kira-kira, Bu? Yang Chromebook atau menggunakan HP? Karena tadi ribetnya
Kalau Chromebook harus bawa ke ruangan ibu. Iya. Ah, Mun ini juga sebenarnya, kalau, tadi saya sih mungkin menurut saya lebih praktis pakai HP-nya siswa, Pak. iya betul. Iya, karena praktis ya, Iya, dibawa lebih oleh siswanya praktis. dari rumah. Iya, Iya. Nah, terus mmm, kalau yang lain gimana, Bu? Tadi kan kita masih berbicara di bagian audio, solusinya itu barangkali diberikan link link videonya supaya konsentrasinya mereka tidak terganggu. Kalau nonton bareng kan memang Ibu katakan tadi terganggu karena siswa lain ikut nimbrung di situ. Kira-kira kalau iya yang visual kan tadi solusinya sudah ada, Bu, ya? Kalau iya, audio diberikan saja link videonya, kalau visual bagaimana perlakuan Ibu kira-kira? eee, saya juga terpikir pakai, berikan link materi, Pak. Oh, link juga Apakah ya? itu Iya, materinya saya, rakit sendiri atau mungkin ada dari iya, materi yang saya dapatkan di, yang sudah disiapkan internet di internet, Bu, yang, ya? Iya, sudah ada di internet, tinggal saya berikan linknya saja untuk mereka, iya, buka, kemudian mereka baca, sehingga masing-masing fokus. iya. Nah, terus yang terakhir, Bu, yang gaya belajar yang lain sama, Bu, ya? Menggunakan link juga? Eee, saya belum terfikir untuk ini, Pak, karena Iya, yang saya pikirkan itu, audio gaya belajar, audionya, audio iya, visualnya dengan visual saja. yang Kalau kinestetik untuk belum ya? kinestetik, untuk pelajaran saya itu, maksudnya pelajaran saya kalau menggunakan yang kinestetik agak-agak Kurang apa, siswanya ya? bukan kurang siswanya, tetapi materi itu memang yang agak sulit dikinestetikkan kalau dalam proses, tapi kalau dalam penugasannya boleh, itu. Oh, iya. Oh, berarti sifatnya, apa namanya, tidak nyata, Bu, ya materinya kebanyakan? Ya, kita kan materinya sosial, Pak. Oh, iya, betul betul. Nah, kira-kira, dari kendala tadi, kapan kira-kira, eee, Ibu bisa mulai, apa namanya, Ibu mulai praktekkan? Kan tadi ada Eee, audionya siapkan link, kemudian visual juga siapkan link, dari kan sudah temukan nih, pemecahan masalahnya yang tadinya iya, Pak. yang tadinya masih bingung bagaimana harus dipecahkan, sekarang sudah ketemu dengan Iya, kira-kira ya, kira-kira kapan bisa mau dimulai kira-kira, Bu? eee, mungkin minggu depan sudah bisa, Pak. Minggu depan ya, Bu, ya? Iya, Ini dilakukan pada saat jam mengajarnya Ibu atau gimana nih? pada saat jam mengajar. Iya, jam mengajar, Bu, ya? Iya, Berarti iya. Nah, sekarang, eee, apa namanya, untuk materinya kira-kira berapa lama kira-kira, apa namanya, penggunaan audiovisual ini dilaksanakan? sebenarnya tergantung dari, durasi video yang diberikan, Pak, biasanya Ya, tidak lebih dari 10 menit. 10 menit saja, Bu, ya? Iya, tetapi kalau misalnya, siswa mungkin bisa mengulang, 1, 2 kali sampai 2 kali itu video kalau mau masih Iya, mempermantap lagi materinya, iya, mungkin ada materi yang masih bingung-bingung bisa diulang iya. diputar-putar kembali begitu. Nah, kira-kira langkah pertama yang Ibu lakukan, kan kita mulainya minggu depan, Bu, ya, Iya, melakukan ini. Kira-kira persiapan awal yang Ibu lakukan sebelum melakukan kegiatan ini apa kira-kira, Bu, yang paling pertama Ibu lakukan? yang pertama, Pak, tentu saja saya menyampaikan kepada siswa Mhm, rencananya bahwa minggu depan kita belajar menggunakan HP, iya supaya iya, mereka bersiap pada, menggunakan alatnya, Bu, eee, ya? Iya sesuai jadwal belajarnya mereka membawa HP pada hari itu plus dengan kuotanya, iya iya, Bu. itu. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan kepada kepala sekolah
selaku penanggung jawab Ya. bahwa saya membelajarkan siswa menggunakan HP. Ini karena ada beban tambahan, Bu, ya, bahwa kuota. Kira-kira kalau ada permasalahan tentang kuota, ada solusi tidak, yang bisa Ibu lakukan kalau misalnya kan tidak semuanya, punya HP, tidak semuanya Iya. juga bisa mampu beli kuota. Kira-kira solusi yang Ibu berikan kira-kira apa kira-kira? Jika siswanya tidak punya HP, kemudian siswanya juga tentu tidak bisa beli kuota. Saya rencanakan untuk solusi dalam hal ini yaitu mereka berkelompok, Pak. Ya, Sehingga keterbatasan perangkat HP ataupun keterbatasan kuota bisa ditanggulangi. Kalau misalnya temannya tidak punya kuota, mereka bisa nobar, nonton bareng di HP temannya. ya, Begitu juga jika mereka tidak punya perangkat. iya, Ataukah mungkin juga mereka bisa patungan untuk beli iya, kuotanya kan bisa 5.000 bisa beli kuota kan ada kuota sekarang 5.000-an Pak. Itu. iya. Oke, baik. Nah sekarang, kira-kira setelah menemukan solusi, selanjutnya, sudah dilakukan persiapan, sudah konsultasi juga dengan kepala sekolah, eee, baru setelahnya memulai kegiatan, kira-kira apalagi yang bisa Ibu lakukan? Setelah Eee, melapor kepada kepala sekolah bahwa akan ada kegiatan seperti ini kan, siswanya bawa HP, Bu. iya Pak, Iya, eee, saya akan menyampaikan kepada siswa, bahwa setelah tiba di sekolah, langsung HP dikumpul di ruangan saya, iya, iya, betul, Bu. ada tempat khusus untuk mengamankan, nanti dibagikan pada saat jam belajar. Begitu Iya. pula selesai jam belajar, HP dikumpul kembali, nanti diambil, setelah jam pulang sekolah. Ah, ya sudah dikondisikan memang, Bu, ya. Baguslah kalau Iya, misalnya kan begitu, biasanya banyak siswa yang, apa namanya, eee, memanfaatkan negatif tentang penggunaan HP-nya. Nah, Bu, iya betul, Pak. iya, Bu Kartini, mungkin saya bisa simpulkan pertemuan kita kali ini ya, Bu, ya, bahwa Bu Kartini punya kendala tentang, gaya belajar siswa yang mereka tidak fokus mereka tidak fokus, pada saat proses pembelajaran karena perlakuan Ibu telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, Iya, Pak. bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah menemukan solusinya dan sudah melakukan persiapan-persiapan walaupun masih dalam perencanaan, Bu? Gimana rasanya setelah mengetahui itu? Ah, rasanya lega sekali, Pak. Iya, Mudah-mudahan bisa segera melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang saya sudah rencanakan. iya. Baik ya, minggu depan, Bu, ya rencananya, Bu, ya? Kalau tidak salah kan? Eee, betul, Pak. Oke, siap, siap. Rasanya saya juga tidak sabar nih. Kira-kira, apa betul link yang Ibu bagikan nanti, apa betul tidak akan mengganggu siswa lain ya? Karena masalahnya kan di situ, siswa kita saling mengganggu pada saat perlakuan yang diberikan berbeda, sehingga mereka saling mengganggu. Saya sangat tidak sabar menunggu hasilnya, Bu. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan secepatnya. Terima kasih kembali, Bu. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita berbagi, kita bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain, Bu, ya. Iya, Pak. Baik, salam dan bahagia, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap, Bu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baik, Faiz. baik Bu Haji. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Pak, luar biasa. Oh, baik. Alhamdulillah. Gimana pembelajarannya di sekolah? Aman-aman saja, Bu ya? Iya Pak, aman. Anak-anak masih semangat, alhamdulillah. Oke, oke. Kira-kira ada tidak yang mau dibicarakan pada sore pada malam hari ini? Begini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Faisal. Iya, Bu Haji. Eee, saya ada kendala dalam proses pembelajaran saya. Mhm, Saat mengajarkan materi IPS mhm. dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, murid, dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Ya, betul betul, Bu. Ada kelompok dengan gaya belajar visual dan Iya, ada kelompok audiovisual. mhm, Kelompok visual, saya berikan materi berupa bahan bacaan yang ada di buku cetak dan iya, hasil print yang saya download dari internet. Sementara kelompok yang audiovisual, saya memberikan materi dalam bentuk tayangan video dengan iya, iya, harapan mereka belajar dengan nyaman sesuai gaya belajar masing-masing. iya, 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 Namun, saat pembelajaran berlangsung, sebahagian siswa dengan gaya belajar visual tidak fokus iya, iya, pada iya, bahan belajarnya, tapi malah ikut-ikutan, sekali-kali memperhatikan tayangan iya. video. Ini Oh, masalahnya, Pak, siswa saya oh, tidak fokus. oh, jadinya kayak saling mengganggu, Bu Haji ya? Iya, 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 iya. Heeh, ini Pak, harapan saya, iya, iya, dari pertemuan ini, dapat mencerahkan saya untuk iya, mendapatkan ide-ide baru dari Bapak. iya. Oh, jadi, Bu Haji ingin menceritakan tentang hambatan ya, Bu, ya? Tentang cara, apa namanya, mengatasi siswa-siswa yang kurang fokus dengan, apa namanya, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan itu barangkali. Iya. Iya, Pak. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Harapan saya mendapat solusi yang terbaik, Pak, terutama pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin siswa tetap fokus pada materinya masing-masing sesuai gaya belajarnya. Jadi pada malam hari ini, kalau saya simpulkan dari pembicaraan Ibu Aji, ingin mendapatkan solusi terbaik Bu Aji ya, tentang Eee, fokus. be betul, Pak, betul sekali. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu, yang siswa yang berhasil fokus itu menurut Ibu yang seperti apa ya? Menurut saya, siswa yang memahami materi itu adalah siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan baik itu Bu ya, yang berhasil. Betul, Pak. Bagaimana Bu Aji Iya, lanjut ke saya, Pak, karena belum selesai. kalau siswa yang seperti itu dikatakan berhasil, idealnya misalnya nilainya 10. Kalau siswa Ibu, kalau dari nilai 1 sampai 10 kira-kira, di rentang level berapa, Bu? Mungkin kalau untuk sekarang masih di level 5, Pak, karena masih banyak siswa saya belum mampu menjawab soal dengan baik. Okelah, misalnya kalau misalnya kondisi level 10 itu susah barangkali tercapai, Bu, ya. Kira-kira level berapa kira-kira? Kalau saya sih berharap, Pak, cukup di level 8 saja, itu sudah alhamdulillah sekali. Ada tidak kira-kira yang Bu Dikit Kartini bisa lakukan sehingga mereka bisa fokus sama pembelajarannya Ibu? Saya berpikir, Pak, memberikan mereka materi di
perangkat HP atau komputer, supaya mereka yang visual tidak lagi terganggu dengan penayangan video. Bagaimana caranya Bu? Mungkin bisa Ibu jelaskan detailnya seperti apa sih sebetulnya? Saya rencananya mau kirimkan di link materi melalui grup WhatsApp kelasnya, Pak. Nanti siswa bisa mengakses materi sesuai kelompoknya. Wah, bagus itu berarti masing-masing siswa bawa HP Bu ya? Iya, Pak. Tapi sebenarnya ada 2 alternatif. Tapi sebenarnya ada 2 alternatif yang bisa saya lakukan, Pak. Yang pertama, siswa bawa HP, eee, yang punya ada kuotanya dari rumah, kemudian alternatif kedua pakai Chromebook sekolah. Jadi menurut Ibu kira-kira yang mana yang bisa Ibu lakukan dari kedua alternatif ini? Lebih praktis kalau pakai HP siswa, Pak, karena lebih memudahkan mereka login ke materi. Kalau menggunakan Chromebook ada kendala tidak pada saat menggunakan? Kalau pakai Chromebook sekolah biasanya siswa terhambat saat login, Pak, karena biasa ada yang belum aktif akun belajarnya, ada juga yang biasa lupa password. Sementara untuk pakai Chromebook login harus pakai akun belajar. Jadi menurut Ibu lebih gampang HP ya Bu? Iya, Pak. Bagaimana dengan peraturan sekolah ini? Apa siswa dibolehkan bawa HP ke sekolah? Sebenarnya siswa tidak boleh bawa HP, Pak. Tapi kalau ada guru yang meminta untuk kepentingan pembelajaran sekolah, membolehkan dengan catatan guru mata pelajaran bertanggung jawab atas penggunaan HP tersebut dan menjamin siswa tidak menggunakan di luar jam belajar. Jadi bagaimana rencana pelaksananya nanti supaya Ibu tetap bisa bawa HP dan tidak melanggar aturan sekolah, Bu? Pertama, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kalau akan menggunakan HP dalam pembelajaran. Kedua, menyampaikan kepada siswa 1 hari sebelum jadwal pertemuan untuk bawa HP dengan kuotanya ke sekolah. Ketiga, membuat kesepakatan dengan siswa bahwa HP hanya boleh dipegang saat jam pelajaran IPS. Sebelum dan setelahnya dikumpulkan untuk saya simpan dan nanti saat jam pulang sekolah baru boleh diambil. Jika sekiranya siswa kesulitan bawa HP karena kendala tidak ada kuota internet atau mungkin ada yang tidak memiliki HP, bagaimana Ibu mengatasi hal itu? Saya bagi siswa dalam kelompok kecil, Pak, yang tidak punya HP atau tidak punya kuota boleh bergabung dengan teman yang ada HP, atau mungkin saya sarankan mereka bisa patungan dengan anggota kelompok untuk beli kuota. Oke, saya bisa memahami maksudnya. Jadi kapan kira-kira bisa dimulai kegiatannya? Insya Allah rencananya minggu depan, Pak. Bu Aji, mungkin saya bisa simpulkan pertemuan kita kali ini bahwa Ibu punya kendala beberapa siswa tidak fokus saat belajar NPS yang menggunakan berbagai berdiferensiasi. Begitu ya, Bu ya? Betul, Pak. Apa yang Ibu bisa dapat dari pertemuan kira-kira? Itu dengan kita. Hasil pertemuan saat ini menurut saya sangat menginspirasi. Saya melakukan hal sederhana namun sangat bermanfaat bagi siswa. Karena dengan memberikan materi pada perangkat masing-masing, maka siswa tidak saling mengganggu satu sama lain. Oke, Bu Aji. Kita sekarang berada di sesi akhir ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pada malam hari ini? Rasanya lega sekali, Pak. Mudah-mudahan bisa segera melakukan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang saya rencanakan. Oke, ya minggu depan Bu ya rencananya? Betul, Pak. Oke oke. Makanya saya juga tidak sabaran menunggu kira-kira hasil yang akan Ibu peroleh dengan yang disesuaikan dengan gaya belajar, untuk meningkatkan apa betul bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan secepatnya. Terima kasih kembali Bu, sampai di sini dulu pertemuan kita pada
hari ini. Mudah-mudahan dengan kita berbagi, kita bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain. Iya, Pak. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Bagaimana kabarnya malam ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali Bu Haji. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana, Pak? Alhamdulillah Bu Haji. Anak-anak di kelas masih bersemangat dan sangat luar biasa Bu Haji. Oh iya, ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan sore ini? Oh iya Bu Haji, ini ada beberapa hal yang jadi kendala buat saya yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini Bu Haji. Iya, Pak. Terutama gini Bu Haji, ada beberapa kendala pada saat proses pembelajaran saya Bu Haji, khususnya Iya. pada materi pengolahan aplikasi pengolah kata yang biasa kita sebut dengan pengolahan atau Microsoft Word Bu Haji. Ya. Harapan saya Bu Haji, pertemuan ini dapat mencerahkan saya untuk mendapatkan ide-ide baru, terutama dalam memecahkan masalah-masalah saya pada saat mengajar Bu Haji. Jadi Pak Faisal mau bicara tentang hambatan gitu ya, yang terdapat pada materi pengolah aplikasi kata. Seperti itu, Pak ya? Iya Bu Haji, ya, betul sekali Bu Haji. Nah, apa yang ingin Pak Faisal dapatkan dari percakapan ini? Harapan utama saya Bu Haji, mendapatkan solusi yang terbaik, terutama pada bagian metode pembelajaran saya. Saya sangat mengalami kendala Bu Haji karena beberapa siswa saya saat melakukan praktikum Microsoft Word itu ternyata belum bisa menggunakan mouse Bu Haji. Padahal sebelumnya saya sudah demonstrasikan Pak di depan kelas bagaimana caranya menggunakan mouse. Ternyata mereka belum bisa Bu Haji. Jadi pada malam hari ini, kalau saya simpulkan dari pembicaraan Pak Faisal, ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada dari materi pengolah aplikasi kata terkait dengan penggunaan mouse. Begitu Pak ya? Iya betul Bu Haji, betul sekali Bu Haji. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Faisal, siswa yang berhasil dalam memahami materi pengolah aplikasi kata itu seperti apa, Pak? Kalau menurut saya Bu Haji, siswa yang memahami materi aplikasi pengolah kata itu adalah siswa yang berhasil mengerjakan atau mempraktekkan atau mengetik tugas yang saya berikan Bu Haji. Karena bagi saya pada tugas tersebut banyak dilakukan praktek keterampilan dalam menggunakan mouse Bu Haji. Jadi siswa yang berhasil mengerjakan atau mempraktikkan pengetikan tugas yang Pak Faisal berikan, itu siswa yang berhasil, Pak ya? Betul Bu Haji, betul. Nah, kalau siswa yang seperti itu dikatakan berhasil atau ideal, nilainya 10 misalnya, berarti kondisi siswa Pak Faisal itu ada di level berapa? Kalau, kita nilai dari rentang 1 sampai 10. Mungkin kalau sekarang Bu Haji ya, kalau saya lihat Iya, kondisinya barangkali baru di level 5 karena masih banyak siswa kemungkinan Bu Haji ya, ya. banyak siswa saya yang belum memiliki komputer di rumahnya, sehingga kalau setibanya mereka di rumah, mereka tidak bisa mempraktekkan, terutama dalam menggunakan mouse. Jadi pada saat praktek mereka kesulitan Bu Haji.
Oh, ya. Oke. Kalau misalnya kondisi level 10 itu susah tercapai, ini misal ya, Ya, boleh. kira-kira Pak Faisal berharap siswa Bapak itu berada di level berapa? Kalau harapan saya sih Bu Haji paling ya cukup, apa namanya, level 8 saja Bu Haji, karena kalau melihat kondisi siswa saya saat ini Bu Haji ya, paling sudah luar biasa sekali kalau misalnya, siswa saya secara keseluruhan berada di level 8 Bu Haji. Ada tidak kira-kira yang Pak Faisal bisa lakukan sehingga bisa membantu siswa Bapak terampil menggunakan mouse dan menyenangkan buat mereka? Kalau yang saya bayangkan Bu Haji, kalau saya lihat kondisi sekarang kan siswa saya, mereka senang main game Bu Haji. Iya. Kemungkinan barangkali bisa mereka dilatih menggunakan mouse dengan memberikan game kepada mereka. Wah, Barangkali begitu Pak Haji. bagus itu, Pak. Selain melatih keterampilan mereka, kegiatan itu pasti menyenangkan ya bagi siswa. Iya Bu, hanya kendalanya waktu pelaksanaannya Bu. Kan kalau kurikulum juga itu tagihannya banyak sekali Bu. Kalau saya khususkan di kurikulum apa namanya, saya masukkan di materi pelajaran atau roster itu nanti saya kelebakan pada saat kurikulum. Ya, apa tagihannya tidak tercapai nantinya Bu Haji. Iya, betul juga, Pak ya. Tapi pernah tidak Bapak coba pelaksananya di luar jam pelajaran? Eee, Misalnya ya, kalau ada kendalanya seperti apa? Oh iya Bu Haji ya. Mungkin bisa barangkali kalau di luar roster barangkali barangkali bisa di waktu pada saat istirahat atau pulang barangkali Bu Haji ya? Bisa itu, Pak, tapi harus ditanyakan kepada siswa dulu, karena Bapak mengambil hak istirahat mereka. Pada Oke Bu jam Haji. istirahat itu kan haknya siswa untuk beristirahat. Iya Bu Haji. Eee, Termasuk kepada kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, Bapak juga harus menyampaikan hal ini kalau memang Bapak ada rencana, dan orang tua mereka, kalau Bapak misalnya melakukan, pada saat jam pulang sekolah. Ini terkait ya untuk berjaga-jaga supaya orang tua siswa tidak was-was ketika anaknya terlambat pulang. Jadi ada kesiapan, anak-anak juga ada kesiapan menyampaikan sama orang tua. Oh iya iya, saya belum sempat memikirkan Bu Haji. Oh ya barangkali bisa saya lakukan Bu Haji, untuk apa, koordinasi dengan kepala sekolah termasuk kepada mereka, siswa, dan orang tua barangkali bisa saya lewat WA nanti Bu Haji. Iya. Nah, kira-kira lebih mudah yang mana nih? Jam istirahat atau jam pulang yang mau digunakan? Ngomong-ngomong jam istirahat di sekolah Bapak berapa menit? Kalau di sekolah saya Bu Haji 30 menit, eee, mungkin bisa ya Bu Haji, saya gunakan setengah 15 menit barangkali untuk main game bersama Bu Haji? 15 menit itu cukup tidak untuk mengasah keterampilan mereka menggunakan mouse? Kalau 15 menit sih sebenarnya tidak cukup Bu Haji, tapi kalau saya lakukan berulang barangkali bisa sih Bu Haji kalau dilakukan berulang setiap hari mungkin, begitu Bu Haji? Wah, kalau begitu bisa-bisa mereka lupa istirahat ya, Pak, karena Bisa jadi juga keasikan. sih Bu, karena kalau misalnya mereka keasikan main, bisa jadi mereka akan lupa istirahatnya. Bisa jadi Bu Haji. Iya. Ada solusi lain mungkin agar mereka tetap praktik?
tapi mereka tetap bisa makan dan perlengkapan komputer Bapak juga aman? Mungkin bisa Bu Haji, tapi ya kalau makanan ala kadarnya seperti roti, itu kan tidak membahayakan alat komputer saya karena sifatnya kan kering. Barangkali bisa Bu Haji kalau sekedar makan roti di dalam ruangan sambil istirahat, sambil main game, begitu barangkali Bu Haji. Mungkin bagus Bu Haji ya? Wah, bisa itu Pak. Kira-kira nih, Pak Faisal butuh berapa lama untuk memulai dan atau merencanakan kegiatan ini? Kalau perencanaannya sih paling saya menyiapkan game dulu Bu Haji ya. Mungkin saya cari-cari di internet dulu, download di internet, buat cari-cari game yang kira-kira banyak menggunakan mouse Bu Haji. Kapan bisa dimulai kegiatannya Pak? Oh, barangkali nanti setelah download game Bu Haji, baru Mhm. mungkin bisa saya lakukan. Kemungkinan seperti itu Bu Haji mungkin. Eee, Setelah download game ya Pak, Ya Bu Haji. langkah selanjutnya apa lagi yang akan Bapak lakukan? Mungkin setelah download persiapan saya sudah memadai, termasuk game-game yang bisa digunakan siswa saya Bu Haji, mungkin langkah selanjutnya barangkali saya konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, eee, apa tentang kegiatan yang akan saya lakukan. Kemungkinan saya juga akan meminta pendapat beliau tentang apa mungkin saya lakukan pada jam istirahat, baru setelahnya, saya mulai kegiatannya Bu Haji. Pak Faisal, mungkin saya bisa simpulkan pertemuan kita kali ini ya, bahwa Pak Faisal punya kendala beberapa siswa Bapak tidak terampil menggunakan mouse. Betul begitu Pak ya? Ya betul Bu Haji, betul sekali. Apa yang Pak Faisal dapatkan dari pertemuan kita ini? Sesuai tidak dengan tujuan awal? Hasil pertemuan saat ini menurut saya sangat menginspirasi saya melakukan hal sederhana. Saya anggap sederhana karena barangkali ini akan sangat bermanfaat bagi siswa saya. Karena dengan bermain game mungkin akan melatih dan mengasah keterampilan mereka dalam menggunakan mouse Bu Haji. Oke, Pak Faisal, sekarang kita ada di sesi akhir ini ya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Wah, rasanya sudah lega Bu Haji. Karena awalnya saya masih bingung. Awalnya sih saya sempat berpikir apa namanya, saya mau melakukan tapi tidak ada penguatan, tidak ada yang apa, terutama waktunya Bu Haji. Tadi awalnya saya bingung, waktunya saya apa yang paling pas buat saya untuk melakukan praktiknya kapan, ternyata wah ternyata bisa digunakan pada jam istirahat Bu Haji. Mudah-mudahan bisa segera Eee melakukan kegiatan ini Bu Haji. Jadwal yang saya rencanakan sesuai dengan jadwal yang saya rencanakan nantinya Bu Haji. Tadi minggu depan ya, Pak? Ya betul Bu Haji, saya rencananya begitu, tapi kemungkinan besok atau lusa saya konsultasi dulu sama Bapak Kepala Sekolah, barangkali begitu Bu Haji. Oke, sip Pak Faisal. Rasanya saya juga tidak sabaran menunggu hasil main game Iya Bu Haji. menggunakan mouse ini. Apa betul bisa meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan mouse pada materi pengolah aplikasi kata. Terima kasih Bu Haji, mudah-mudahan secepatnya saya bisa lakukan kegiatan ini, kemudian akan saya kabari selanjutnya Bu Haji. Apabila kegiatan saya akan mulai. Begitu barangkali Bu Haji. Oke, terima kasih kembali Pak Faisal. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan kita berbagi, kita bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain ya Pak. Iya Bu Haji, iya Bu. Makasih banyak kembali Bu Haji. Terima kasih atas apa Oke. inspirasinya yang dibagikan kepada saya Bu Haji. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.